Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar Bayangkara FC belanja jor-joran, netizen tanya duitnya dari mana. Langkah mengejutkan datang dari Bayangkara FC yang baru saja promosi ke Super League 2025-2026 usai musim lalu tampil di Championship. Klub milik kepolisian tersebut langsung mengguncang bursa transfer dengan memborong 8 pemain asing anyar dengan nilai pasar total 31,39 miliar rupiah. Nama-nama yang direkrut bukan sembarangan. Mereka datang dari berbagai negara dan liga yang cukup kompetitif di Asia maupun Eropa. Lalu para penggemar sepak bola tanah air pun dibuat geleng-geleng melihat langkah ambisius klub yang kini ditangani pelatih Paul Muster tersebut. Beberapa bahkan sampai bertanya-tanya serius, dari mana asal dana Bayangkara FC untuk belanja jor-joran seperti itu. Kira-kira ada yang tahu nggak Bayangkara FC punya duit dari mana, guys? Kalau ada yang tahu, tulis di kolom komentar ya. Bek anyar Madura, Ruksi ingin cicipi bebek goreng steam. Saat masih berseragam PSIS Semarang, Roger Bonnet alias Ruksi sudah mendengar soal kelezatan kuliner di Pulau Madura, khususnya bebek gorengnya. Sayang, dia belum punya waktu untuk mencobanya. Kesempatan untuk mencoba kelezatan bebek goreng di Madura terbuka lebar musim ini setelah Ruksi bergabung bersama Madura United. Tapi sejujurnya saya tidak suka makanan yang digoreng, kata Ruksi. Sebagai olahragawan, dia menjaga betul kondisi tubuhnya. Dia banyak mengkonsumsi makanannya melalui proses steam saja saat persiapan hingga akhir kompetisi. Untuk yang goreng, mungkin akan saya coba di akhir kompetisi nanti, kata Ruksi. Pemain berusia 30 tahun itu menerangkan jatuh hati kepada Pulau Madura. Menurutnya orang-orang di Madura sangat baik kepadanya. Kejutan, Osvaldo Hai comeback ke Persebaya. Winger lincah Osvaldo Hai kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta Perseba Surabaya. Setelah absen cukup lama dari hiruk-pikuk kompetisi sepak bola tanah air, mantan pemain timnas Indonesia itu memberi sinyal kuat akan kembali mengenakan kostum kebanggaan bajul ijo. Lewat akun Instagram pribadinya pada Minggu 27 Juli, Osvaldo mengunggah video kenangan saat dirinya memperkuat Persebaya. Dalam cuplikan tersebut terlihat aksinya kala melawan rival bebuyutan Arema FC di Stadion Kanjuruhan. Tak hanya itu, ia juga menuliskan kalimat yang cukup menyentuh dan membuat publik berspekulasi. Unggahan tersebut sontak memicu reaksi dari para bonek, pendukung fanatik Persebaya. Banyak dari mereka menyambut baik kemungkinan kembalinya sang pemain dan tak sedikit yang mengutarakan rasa rindu terhadap sosok Osvaldo Hai yang pernah menjadi idola bagi para bonek. Berlian baru Persija, Axel Runtukahu namanya. Penyerang anyar Persija Jakarta Axel Runtukahu mengaku bahwa dirinya sudah siap bisa membela timnas Indonesia atau ketika mendapatkan panggilan dari timnas Indonesia. Seperti diketahui, Axel adalah amunisi anyar macan Kemayoran di lini serang. Sebelumnya pemain berusia 26 tahun itu membela Barito Putra. Namun, tim Laskar Antasari harus terdegradasi dan bermain di Championship pada musim depan. Axel tampil saat Persija Jakarta berhadapan dengan Arema FC dan memborong 2 gol di laga persahabatan tersebut. Baginya ini adalah permulaan karirnya bersama macan Kemayoran. Ia berharap supporter selalu memberikan dukungan kepadanya dan rekan-rekannya. Axel berjanji akan memberikan yang terbaik untuk klub kebanggaan Jakmania tersebut. Kakak Persib resmi Justin Hubner ke Fortuna Sittard. Bek timnas Indonesia Justin Hubner akhirnya memiliki klub baru. Pemain berusia 21 tahun itu resmi bergabung dengan Fortuna Sittard setelah kontraknya bersama Wolverhampton Wanderers U21 berakhir pada 30 Juni 2025 yang lalu. Sempat berstatus bebas transfer, Hubner akhirnya diumumkan sebagai rekrutan anyar Fortuna Sittard pada Selasa 29 Juli. Lapangan yang berbeda, api yang sama, tulis Fortuna Sittard dalam unggahan resmi di Instagram mereka saat memperkenalkan Hubner. Fortuna Sittard merekrut Hubner bukan tanpa alasan. Menurut data transfermarket.com, ex pemain Wolverhampton itu telah mencatatkan 62 penampilan bersama Wolves U21 dengan torehan 4 gol dan 2 assist.
Kabar buruk buat Persib, Dewa nggak sakit. Persib Bandung telah merampungkan pemusatan latihan atau training camp di Thailand. Setelah kembali ke Indonesia, skuad Maung Bandung langsung menggelar sesi latihan untuk menghadapi Super League 2025-2026. Latihan dipandu langsung pelatih Persib Bujan Huda di lapangan pendamping Stadion GBLA. Usai sesi tersebut, kepada awak media, Bujan menyatakan anak asuhnya dalam mood yang bagus setelah kembali dari TC di Thailand. Di sesi itu, pemain baru Persib, Alfrianda Dewangga absen latihan. Bujan mengatakan bahwa Dewangga sedang sakit dan baru bisa bergabung bersama tim esok hari. Dalam waktu dekat, Persib dijadwalkan menggelar laga persahabatan internasional melawan klub Australia Western Sydney Wanderers. Agenda ini digelar pada 2 Agustus 2025 di Stadion GBLA, sekaligus launching tim dan diperkenalkan jersey baru untuk musim depan. Uji coba Bali United versus Arema FC kemungkinan batal. Rencana uji coba Bali United melawan Arema di Malang dipastikan batal. Sebelumnya kabar agenda uji coba ini sudah beredar luas di media sosial. Rencananya Bali United sebenarnya ingin main tandang. Arema juga sudah bersedia, hanya infonya batal. Jadi masih mencari lawan kembali, kata media officer Bali United Alexander Mahaputra. Pihaknya sejauh ini masih menunggu perkembangan tim. Lanjut, siapa yang akan menjalani lawan uji coba Ricky Fajrin dan kawan-kawan. Tapi tidak menutup kemungkinan laga Bali United dengan Arema FC itu jadi terlaksana. Sejauh ini kami masih menunggu, ujar Alex. Sebelumnya pelatih Bali United Johnny Johnson berharap ada uji coba terakhir sebelum Bari Super League dimulai. Wacana itu ia lontarkan seusai Serdadu Tridatu mengalahkan PSM Yogyakarta dengan skor telak 6-0 di Stadion Kapten Iwan Dipta pada Sabtu 26 Juli. Jordi Tutuarima ceritakan hidup bahagianya di Solo. Kehidupan kota Solo yang tenang dan nyaman menjadi salah satu dari sekian alasan yang membuat pemain berdarah Maluku Belanda Jordi Tutuarima memilih bertahan bersama Persis Solo untuk musim 2025-2026. Kepada media asal Belanda, ad.nl, Jordi Tutuarima menceritakan proses perpanjangan kontrak hingga kehidupan sehari-harinya di kota Solo. Selain suasana kota, pemain kelahiran Belanda itu turut menceritakan kultur di kota Solo yang membuatnya merasa sangat betah berada di sana. Pada mulanya Jordi sempat kembali ke Belanda dengan tangan hampa saat musim lalu tuntas. Belum ada pembicaraan kontrak dengan manajemen Persis. Harapannya lalu muncul saat Laskar Samber Nyawa menunjuk pelatih baru, Peter Daru. Juru taktik asal Amsterdam itu langsung mengontraknya via telepon. Ketika itu Peter menyampaikan ingin mempertahankan Jordi. Dan akhirnya Jordi jadi pemain asing ketiga yang dipertahankan untuk menghadapi Bari Super League 2025-2026.